Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan dari hadis Abdullah bin Abbas, dari kalimat-kalimat dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam syarahnya. Kita melanjutkan apa yang beliau tulis atau apa yang beliau sampaikan sampai ucapan wallahu subhanahu idza arada aunaka. Itu mungkin ya, sampai situ ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengendaki menolongmu, yassara laka al-aunah, akan memberikan kemudahan kepadamu dengan pertolongan. Sawa'un kana bi asbabin ma'lumatin au ghairi ma'lumah. Itu kemarin sampai di situ. Sama saja dengan sebab-sebab yang telah diketahui atau sebab-sebab yang tidak diketahui. Datang dari mana? Sebabnya apa? Baik, kita telah jelaskan tentang dalam hal memahami sebab. Sebab ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Sebab itu demikian. Ada yang sebab itu wajib, ada yang hanya sunat hukumnya, ada yang mubah boleh, ada sebab yang makruh, ada yang sebabnya itu haram. Kemudian dalam menjadi sebab itu juga penting kita ketahui bahwa Allah memiliki sifat kudrah, kemampuan. Terkadang hal yang di luar sebab yang kita ketahui, Allah menjadikan sesuatu. Kun fayakun. Ya, kita contohkan kemarin seperti Maryam alaihissalam, seorang ibu melahirkan anaknya, putranya Isa ibnu Maryam itu tanpa seorang bapak. Padahal sebabnya adalah harus ada seorang laki-laki. Tanpa sebab Allah mempunyai kudrah, kemampuan. Kun fayakun. Itu yang harus dipahami. Kemudian barakallahu fi, kita sambung. Wa qad yu'inuka Allahu bisababin ghairi ma'lumin laka. Terkadang Allah menolongmu dengan sebab yang tanpa diketahui. Fayadfa'u anka minasyarr, Allah mencegah darimu kejelekan.
ma la taqata li ahadin bihi, yang tidak ada kemampuan seorang pun dengan hal tersebut. Wa qad yu'inuka Allahu ala yadin ahadin ala yadi ahadin minal khalqi, terkadang Allah menolongmu atas tangan seorang dari makhluknya. Yushiruhu laka wa yudalliluhu laka hatta yu'inuk, dia bisa mengerjakan sesuatu untukmu dan dia bisa memberikan belas kasihan untukmu sampai kemudian dia menolongmu. Walakin ma'adalik, akan tapi bersamaan dengan yang demikian itu, la yajuz laka, tidak boleh engkau, idza a'anakallahu ala yadi ahadin an tansa al-musabbib wa huwa Allahu azza wa jalla. Tapi yang demikian itu tidak boleh bagimu apabila Allah telah menolongmu dengan perantara tangan seorang dari makhluk ini, bahwasanya engkau lupa terhadap yang membuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang datang ke dokter untuk berobat suatu penyakit, maka datang ke dokter itu adalah sebab. Kemudian dokter itu memberikan obat, obat itu adalah apa? Sebab yang pula. Sebab yang kedua. Jadi sebab itu bisa banyak. Sebab yang pertama dokter itu, sebab yang kedua siapa? Obat. Tetapi yang membuat sebab itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin. Jangan sampai hati kita berpindah kepada dokter dan obat. Itu hanya sebab saja yang dijalani agar kita bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal atau ba'dul jahalah al-an, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak mengerti atau orang yang bodoh sekarang ini. Lamasta'anat ad-daulah bil kuffar, tatkala mereka minta pertolongan, bantuan kepada negeri-negeri kufar. Wa hasala minhum al-aun al-zahir al-bayyin, dan kemudian menghasilkan dari mereka pertolongan yang tampak, yang jelas. Sara ba'dun nas minal jahalah, menjadilah sebagian manusia dari orang-orang yang tidak mengerti, yuqaddisuna haula'i kafarah, mereka mensucikan orang-orang kafir ini. Wa ma'alimu annahum, sedangkan mereka tidak mengetahui sesungguhnya mereka orang kafir itu a'da'ul lahum, adalah musuh-musuh bagi mereka. Sawa'an a'anuhum amla, sama saja mereka menolong orang-orang yang meminta pertolongan tadi atau tidak. Mereka dasarnya musuh kalian. Jangan kemudian kalian terlalu mensucikan mereka, mengagungkan mereka, nggak perlu. Ya, karena semua itu dengan sebab siapa? Allah Subhanahu yang menjadikan sebab. Itu penting itu. Jadi kita tidak terlalu kemudian mengagung-agungkannya, tetapi cukup sebatas sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebab pula. Ya. Hum a'da'ul lakum ila yaumil qiyamah, mereka adalah musuh-musuh bagi kalian sampai hari kiamat. Wala yajuzu li ahadin ayyuwalihim aw yunasiruhum aw yad'u lahum, maka tidak boleh kepada seorang pun untuk melindungi mereka, menolong mereka, atau berdoa kebaikan untuk mereka. Kama sami'na, sebagaimana kita mendengar min ba'dil ammah, dari sebagian orang-orang awam, al-juhal yang masih belum mengerti, yaqulu, mereka dia berkata,
saufa nudhi li fulan wa fulan minal kafarah. Saya akan menyembelih hewan ini untuk si fulan dan si fulan dari orang-orang kafir. Wal iyadu billah, dan kita minta pertolongan, perlindungan kepada Allah. Wa nusammi abna'ana bi asma'ihim. Kemudian mereka menyembelih hewan, kemudian mereka menamakan anak-anak mereka dengan apa? Nama-nama orang kafir. Nas'alullaha al-afiyata. Kita minta pertolongan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa nad'u lahum. Ya, dan kita minta berdoa ya, untuk kebaikan atau untuk mendapatkan hidayah bagi mereka. Hum laula anna Allah sakharahum wa dallalahum lakin ma naf'u atau malakin ma nafa'u kum bisyai'in. Mereka seandainya tidaklah sesungguhnya Allah yang menggerakkan mereka dan memberikan rasa kasih sayang kepada kalian, maka mereka tidak akan memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun. Ini hakikatnya. Jadi beliau berbicara tentang hakikat dari hal-hal yang kita hadapi ketika kita menjadi sebab. Jangan menjadikan hal itu kemudian keluar daripada hal yang hakikat dasar dari seorang muslim. Walaupun orang kafir itu menolong mereka, mereka jadikan sebab saja. Kita hanya memberikan balasan setimpal mukafi, tetapi tidak kemudian mengagung-agungkan mereka. Ya. Jadi membalas kebaikan dan kebaikan itu adalah tabi'i, perkara yang memang dasar. Ya, tetapi bukan kemudian mengagung-agungkan mereka. Kita sudah lewat dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan membalas kebaikan dengan kebaikan. An-nafi'u ad-dhar huwallah, yang memberikan manfaat dan yang memberikan kemudaratan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yassarahum wa sakharahum, dialah Allah yang memberikan kemudahan dan mengatur mereka. Liyu'inukum, agar supaya mereka menolong kalian. Wa yudafi'u ankum, dan Allah menolak mereka dari kalian, artinya menghalangi kejelekan dari mereka dari kalian. Wa huwa min tashirillah subhanahu wa ta'ala li ibadihi al-mu'minin. Itu merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa yashira lahum kuffaran, dan Allah mempekerjakan bagi mereka orang kafir atau menggerakkan pada mereka orang kafir yaduduna anhum, untuk mencukupi kalian. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, innallaha la yu'ayyidu hadaddin bi rajul al-fajir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh menolong agama ini dengan seorang laki-laki yang fajir, yang berbuat dosa, berbuat kejelekan. Terkadang demikian. Ya. Wallahu alam, penjelasannya tentunya lebih lanjut tentang masalah ini. Fayajibu alaina alla nansa fadlallah alladhi sakharahum lana. Maka wajib bagi kita untuk tidak lupa kepada karunia Allah yang Allah berikan kepada mengatur mereka untuk kita, ya, atau berikan kepada mereka untuk kita. Wajibu alaina, dan wajib atas kita an nunabbih al-'amah, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang awam. Idza sami'na ahadan yarkanu ilaihim, apabila kita mendengar seorang dari mereka cenderung kepada orang kafir, wa yaqulu, dan dia berkata, humul ladina nasaruna mi'atan bil mi'ah, mereka lah orang-orang yang telah menolong kami dengan 100
dengan 100, itu 100% maksudnya menolong kami. Mi'ah bil mi'ah, itu orang Arab bilang mi'ah bil mi'ah, artinya 100% menolong kami. Wahum al-awwal wal akhir, mereka lah orang-orang yang awal dan yang akhir. Fayajibu alaina an nubayyina lahum anna hadha khalalun fi tauhid wallahu alam. Maka wajib atas kita untuk menerangkan bagi mereka bahwasanya ini adalah kekurangan di dalam tauhid, Allah yang lebih mengetahuinya. Wa fi qawlihi, dan dalam ucapan selanjutnya, wa alam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ini kalimat selanjutnya dalam hadis. Dan ketahuilah sesungguhnya umat ini, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, tidaklah mereka bisa memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu itu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Jadi, semua itu dengan izin Allah. Fabayyana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun menjelaskan fi hadhil jumlah, pada kalimat ini, annal ummah, sesungguhnya umat ini, law ijtama'at, seandainya mereka berkumpul, kulluha, seluruhnya, ala ayang fa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yang fa'uka, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat, illa bisyai'in qad katabahullah, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah menetapkan bagimu. Ya, ini keyakinan yang harus dibangun oleh kita di dalam hati kita tentang manfaat dan mudarat. Manfaat itu datang dari Allah, kemudaratan itu ya semuanya datang dari Allah. Allah yang mengaturnya, sehingga kita hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Wa idza waqa'a minhum naf'un laka fa'lam annahu minallah. Maka apabila terjadi dari mereka manfaat untukmu, maka ketahuilah itu dari Allah. Kalau mereka beri manfaat padamu, itu semua itu datang dari Allah. Itu hakikatnya. Li'annahu walladzi katabahu, dialah Allah yang telah menetapkannya. Falam yakul an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak berucap dalam hadis ini, lawit sama'at ala ayang fa'uka bisayyin lam yang fa'uk. Nabi tidak mengatakan kalimat ini. Seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak bisa memberikan manfaat padamu. Tidak demikian. Tapi dikatakan bisayyin illa katabahullahu lak. Ya. Bal qala, bahkan Nabi bersabda, lam yang fa'uka, mereka tidak akan bisa memberi manfaat padamu illa, kecuali bisayyin, dengan sesuatu kata Allah, dengan sesuatu yang Allah telah menetapkan untukmu. Ya. Fanas bila syak yang fa'u ba'duhum ba'dun. Nah, ini kata beliau, manusia itu tidak ada keraguan bahwasanya sebagian mereka memberikan manfaat kepada sebagian yang lain. Wa yusaidu ba'duhum ba'dun, sebagian mereka menolong sebagian yang lain. Lakin kullu hadza mimma katabahullahu lil insan, tetapi seluruh yang seperti ini dari apa-apa yang Allah telah tetapkan kepada manusia. Jadi seorang bisa menolong orang yang lain, seorang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Ingat, ini semua telah Allah tetapkan. Itu harus diingat, telah Allah tetapkan. Wal fadlu lillah fihi awalan azza wa jalla, maka karunia milik Allah padanya hal yang pertama. Huwallazi sakhkhara laka ma yanfa'uka wa yuhsinu ilaika wa yuzilu kurbataka wa kadzalika bil aksi.
Dialah Allah yang telah menggerakkan untukmu dari orang yang memberi manfaat padamu dan telah berbuat baik kepadamu dan menghilangkan kesempitanmu, dan demikian pula dengan kebalikannya. Kebalikan dari hal yang demikian itu ingin memberikan kemudaratan, demikian pula. Law ijtama'u ala ayyadurruka, seandainya mereka berkumpul umat ini untuk memberikan kemudaratan padamu bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, mereka tidak akan memberikan kemudaratan kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaik, sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Ya. Qala rahimahullah wal iman bihada yastalzimu ayyakuna al insanu muta'alliqan bi rabbih muttakilan alaih. Dan keimanan dengan ini itu mengharuskan keadaan seorang itu bergantung kepada Rabb-nya, bersandar kepadanya. La yahtamu bi ahadin, dia tidak memperdulikan kepada seorang pun. Ini iman dengan perkara ini, perkara yang berkaitan dengan apa yang telah Allah tetapkan. Li'annahu ya'lamu annahu law ijtama'a kullu khalqi ala ayyadurruhu bisyai'in lam yadurruhu illa bisyai'in qad katabahullah alaih. Karena dia mengerti, seandainya umat ini berkumpul seluruh makhluk untuk memberikan mudarat kepadanya dengan sesuatu, tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan atasnya. Nah, ini demikian. Misalnya seorang sudah mengancam panjenengan dengan pedang misalnya di depan matamu. Keyakinan kita apa? Keyakinan ya, bukan kemudian tidak ada sebab-sebab. Keyakinannya apa? Kalau memang sesuatu ini telah ditetapkan oleh Allah, pasti terjadi pada saya. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi. Itu keyakinan dalam hati. Ya, sebabnya bagaimana? Ya, antum harus menghindarinya. Sebab yang dijalankan oleh kita. Tapi keyakinannya harus kuat seperti itu. Kalau seandainya ini bisa melukai saya, dengan izin Allah pasti luka. Dengan Allah memang sudah membuat jadi hal tersebut. Kalau tidak, tidak. Nah, itu keyakinan. Tapi sebab yang dijalani pasti ada. Karena kita menjalani apa? Sebab. Kita baca aja dulu. Karena beliau masih menerangkan banyak contoh. Qala rahimahullah wa hina idin yu'alliku raja'ahu billah, maka pada saat itu dia menggantungkan harapannya kepada Allah, wa ya'tasimu bihi, dan dia berpegang bersandar kepada Allah, wala yuhtamahu atau wala yuhtamahu al-khalqa, dia tidak memperdulikan kepada makhluk. Waliwijtama'u alaihi walihada najidun nasa fi salafi hadil ummah. Ya, seandainya mereka berkumpul atasnya, oleh sebab ini kita mendapati manusia pada orang-orang terdahulu dari umat ini, la ma'tamadu 'ala Allah wa tawakkalu alaihi lam yadurruhum kaidul kaidin. Tatkala mereka bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidaklah memberikan mudarat mereka orang-orang yang berbuat kaid, berbuat tipu daya, dari orang yang berbuat tipu daya. Wala hasadul hasidin, dan tidak pula orang yang berbuat hasad. Jadi orang-orang terdahulu demikian ya, dari kalangan orang-orang soleh, dari para sahabat dan orang yang datang setelahnya demikian. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Ali Imran ayat 120. Dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, tidak akan memberikan kemudaratan kepada kalian tipu daya mereka sesuatu sedikit pun.
Sungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan meliputinya. Allah mengetahui dengan ilmunya. Ya. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, karena Nabi pun bersabda dalam kalimat yang berikutnya, rufi'atil qalam atau rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Diangkatnya pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Yakni maksudnya annama katabahullahu faqad intaha. Yaitu apa yang Allah telah mencatatnya maka itu telah selesai. Wa rafa'a as-suhuf, Allah mengangkat suhuf-suhuf itu, wa jaffa minal madad wa lam yabqa maraji'ah. Allah telah mengangkat lembaran-lembaran itu dan telah kering tinta-tinta yang tidak bisa kembali lagi, tidak bisa diangkat lagi tinta-tinta itu, tidak bisa dihapus lagi tinta-tinta itu. Fama asabaka lam yakun liyuhti'ak, maka apa yang menimpamu maka tidak akan luput darimu. Kama fil lafdhin tsani, sebagaimana dalam lafaz yang kedua, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang terluputkan darimu maka dia tidak akan menimpamu. Masya Allah. Nah, ini kalimat-kalimat yang berkaitan dengan keyakinan yang Masya Allah. Nah, ya. Ini prakteknya yang susah ini. Butuh keimanan yang kuat, butuh perhatian terhadap hal seperti ini. Wa fi lafdhi tsani, pada lafaz yang kedua, qala wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Kemudian Nabi mengatakan, dan ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Berarti kesabaran itu bagian yang akan mendapatkan orang itu kepada pertolongan. Wa anal faraja, bahwa sesuatu yang mendapatkan kebebasan bersama adanya kesulitan, dan bersama kesulitan ada juga kemudahan. Ya. Bahkan di situ kemudahannya dua kali. Ya. Disebutkan yusranya dua kali dengan membalas dari kalimat usri. Ya. Yakni i'lam, yaitu ketahuilah, ilma yakin, ketahuilah dengan ilmu yang yakin. Anna nasra ma'as sabri, pertolongan itu bersamaan dengan kesabaran. Fa idza sabarta, kalau engkau sabar, wa fa'alta, dan engkau melakukan ma amarakallah, apa yang Allah telah perintahkan, bihi dengannya, min wasailin nasri, dari sarana-sarana pertolongan, fa innallaha ta'ala yansuruka, maka sungguhnya Allah akan menolongmu. Itu diantaranya as-sabr. Was-sabbar, ini ada ba'nya ditasdidkan. Was-sabbar huna yasmalu as-sabra. Kalimat as-sabbar dengan ba' ditasdidkan itu mencakup kesabaran itu sendiri. Jadi kalau as-sabbar itu orang yang selalu sabar, itu namanya orang yang selalu melakukan kesabaran. Masuk padanya as-sabr, itu kesabaran. Ala ta'atillah, itu kesabaran. Afan, ini kaitannya tasdidnya keliru. Was-sabru huna yasmalu as-sabra ala ta'atillah, itu yang benar. Bahwa kesabaran itu mencakup kesabaran atas ketaatan kepada Allah, wa an ma'siyatihi, dan kesabaran dari meninggalkan kemaksiatan, wa ala aqdarihi al-mu'allimah,
dan juga kesabaran dari takdir-takdir Allah yang memberikan rasa sakit atau menyakitkan. Li'annal adwa yusibul insana min kulli jihatin, karena musuh-musuh itu akan datang kepada manusia dari segala sisi. Wa qad yas'urul insan, terkadang seorang itu merasa annahu la yutiqa aduwahu, dia tidak bisa melawan musuhnya, tidak mampu melawan musuhnya. Fayastahsiru wa yada'ul jihad, kemudian dia itu merasa menyesal dan meninggalkan jihad fisabilillah. Ya, ini beliau kelihatannya membawa pengertian dari hadis di atas dengan pengertian melawan musuh-musuh di dalam jihad. Demikian penjelasan beliau. Waqad yasra'u fil jihad, sungguh Allah telah mensyariatkan dalam jihad. Walakin idza asabahul ada istahsara, akan tetapi apabila menimpa dia gangguan, maka dia pun menyesal, berputus asa. Wa tawaqqaf, dia berhenti. Waqad yastamir walakin yusibuhul alam, dan terkadang pula seorang itu melanjutkan tetapi tertimpa pada dia rasa sakit min aduwihi, dari musuhnya. Fahada aidan yajibu ayasbiru alaih, ini juga wajib atasnya untuk bersabar atasnya. Ini beliau menerangkan seputar peperangan, ya. Qala Allah berfirman, ayyamsaskum qarhun faqad massal qaum qarhum misluh, dalam surah Ali Imran 140. Dan ketika menimpa kalian luka, maka sungguh telah menyentuh atau menimpa suatu kaum luka semisalnya, luka dalam peperangan. Wa qala ta'ala berfirman, wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakiman. Dalam surah An-Nisa 104, janganlah kalian merasa hina, ya, di dalam mencari musuh-musuh kalian itu suatu kaum. Apabila kamu itu menderita, maka sungguhnya mereka pun juga menderita, sebagaimana kalian pun menderita, dan kalian berharap kepada Allah apa yang mereka tidak berharap kepada Allah, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Fa idza sabarul insan wa sabirun wa rabit fa innallaha subhanahu yansuruhu, maka apabila seorang itu bersabar dan terus di atas kesabaran dan berjaga-jaga, maka sungguh Allah itu menolongnya. Insyaallah. Tapi kita sambung terus. Wa qauluhu wa'lam annal faraja mal karb, bahwa kesenangan itu bersama dengan kesulitan. Kullama iktarabat al-umur wa dhaqat fa innal faraja qaribun, tatkala dalam kesulitan atau tatkala perkara-perkara itu dalam kesulitan dan sempit, maka kesenangan itu bersama, kesenangan itu dekat. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul fi kitabihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. An-Naml ayat 62. Siapakah yang menjawab orang yang dalam keadaan terpaksa apabila dia berdoa dan menyingkap kesusahan, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi? Apakah kepada sesembahan bersama Allah? Apakah ada sembahan bersama Allah?
qalilan ma tadhakkarun. Sedikit orang yang mau berpikir. Ya. Sedikit orang yang mau ngambil pelajaran. Fa kullama istadat al-umur fantadir al-faraj minallahi subhanahu wa ta'ala. Tatkala urusan itu semakin sulit, maka tunggulah ya kesenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, atau pembukaan kesempitan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa inna ma'al usri yusran, dan sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan. Fa kullu usrin fa ba'dahu yusrun, maka setiap kesulitan maka setelahnya ada kemudahan. Bal innal usra mahfufun yusraini, bahkan satu kesulitan itu dikelilingi oleh dua kebaikan. Di dalam pengertian ini ya, berarti itu paket namanya, satu paket. Kalau ada kesusahan pasti ada apa? Kemudahan. Kapan kemudahan itu? Sabar, tolong. Jadi tidak mesti langsung. Ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kapan itu kemudahan? Tergantung daripada kehendak Allah. Dan itu datang pada seorang yang bersabar. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Belum ya, sampai situ. Kita baca dulu belum? Yusrun sabiqun wa yusrun lahikun. Pertama yusrun yang sebelumnya, dan yusrun yang lahik, yang ikut pada kalimat usrin yusra. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu namanya yusrun sabiqun wa yusrun lahikun. Ya. Baik. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lam yaglib usrun yusraini. Satu kesulitan itu tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Itu maknanya. Satu kesulitan itu tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Ya. Fahadal hadis alladhi awsa bihi Abdullah ibni Abbas yang bagi insan ayakuna ala dzikri lahu daiman. Hadis yang diwasiatkan dengannya Abdullah bin Abbas sepantasnya bagi seorang untuk terus mengingatnya, wa anna ya'tamida ala hadhil wasaya an-nafi'ah, dan sesungguhnya wa ayya'tamida, dan bersandar kepada wasiat-wasiat yang bermanfaat ini, allati ausa biha an-nabi sallam, yang telah mewasiatkan dengannya an-nabi sallam ibna ammihi, kepada putra pamannya yaitu Abdullah ibni Abbas, wallahul muwafiq, kepada Abdullah bin Abbas, dan Allah yang memberikan taufiknya. Selesai kita dari pembahasan ini. Jadi ma'asyiral muslimin, memang ucapan beliau ini panjang ya, tapi yang kita ambil pelajaran itu sebenarnya ada, bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Pertolongan itu bersama kesabaran, dan terlepasnya kita dari kesulitan itu bersama dengan kesulitan pula ya, karena ada hal yang kita tunggu dari kesulitan tadi. Itu hal yang nyata yang bisa kita lihat di sekitar kita dari kejadian-kejadian yang menimpa orang lain misalnya ya. Barakallahu fikum, itu yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.